Seperti halnya kalau Anda menginginkan putra Anda menjadi seorang dokter, Anda akan rintis dari hari ini. Dari pendidikannya sampai bisa nanti masuk fakultas kedokteran. Kalau Anda menginginkan putra Anda menjadi seorang alim atau ustadz, Anda rintis dari sekarang agar mereka belajar agama, anak-anak itu belajar agama dengan benar sampai jadi ulama. Jadi cita-cita itu penting banget. Kalau kita punya cita-cita untuk bersanding dengan baginda Nabi Muhammad, dan itu serius cita-cita yang betul kita rasakan, kita sadari, kita bercita-cita saya, tidak ada tempat paling indah, tidak ada tempat yang paling indah di surga nanti kecuali bersanding dengan baginda Nabi. Surga tertinggi. Dan siapapun boleh merindukan itu semuanya. Dan kalau betul kerinduannya, Allah akan kabul kok. Maka dari itu, yuk kita bercita-cita. Makanya kami selalu ingatkan, kalau kita berkumpul di sebuah tempat, yuk kita niat, ya Allah, seperti kau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga dengan baginda Nabi. Harus gitu. Karena semua perkumpulan yang kita buat di dunia, kalau bukan untuk berkumpul nanti di surga, adalah sia-sia. Semua perkumpulan sebesar apapun perkumpulan itu, kalau kita adakan bukan untuk, atau tidak ada niat untuk berkumpul di surga, maka omong kosong, tidak ada gunanya perkumpulan. Maka mari kita niatkan, semoga ini perkumpulan ahli surga. Harus kita niatkan. Nah, kalau cita-cita kita untuk menjadi orang sukses di akhirat nanti serius, pasti kita meniti juga saat ini. Apa yang bisa kita buat agar kita menjadi kaya di akhirat nanti? Kita tanam dong. Kan disebutkan bahasanya ini, dunia ini mazra'atul akhirati. Dunia ini untuk bercocok tanam. Kalau pengen sukses di akhirat, benar jalan hidup di dunia untuk melakukan kebaikan. Maka bergabunglah dengan program kemuliaan yang dihadirkan oleh baginda Nabi SAW, mengajak orang dalam kebaikan. Mengajak orang dalam kebaikan itu bukan harus orang alim, sebab di Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kalian semuanya, nggak ada, bukan ustadz saja. Kalian semua adalah sebaik-baik kelompok, sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia dengan ciri khas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita ingin mulia, syaratnya satu. Ini syaratnya pertama adalah kita harus ikut program mengajak orang untuk menjadi baik, dan program menghentikan orang yang senang berbuat tidak baik. Apakah sifatnya individu, orang per orang? Kalau ada orang tidak baik, kita ingatkan. Kita mengajak orang untuk baik. Mengajak orang kepada kebaikan bisa bermacam-macam cara. Tidak harus ceramah. Siapa yang mengatakan harus ceramah? Itu ceramah kan pekerjaannya ustadz. Kalau dia bukan ustadz, yang punya tenaga dengan tenaganya, misalnya, oh saya punya tenaga. Tenaga apa? Saya hanya punya mobil saja. Terus saya pengen ngajak orang pada kebaikan. Gunakan mobilmu untuk ngangkat ibu-ibu yang pengen ngaji, antarkan ke tempat pengajian. Saya punya duit kaya raya. Jangan sampai di akhirat melarat dong. Lalu bagaimana? Gunakan hartamu untuk menghantarkan umat Nabi Muhammad kepada Allah. Buat program, hidupkan musola, hidupkan masjid, terus buat pesantren. Ini baru orang cerdas. Saya punya jabatan, singkat jabatan itu di dunia. Saya pengen jabatan abadi di akhirat. Gunakan jabatanmu untuk menghantarkan orang kepada Allah. Dan ini orang cerdas. Maka tanyakan diri kita semuanya, apa yang sudah kita buat untuk umat Nabi Muhammad? Bergabung dengan ulama siapa? Bergabung dengan ustadz siapa? Bergabung dengan program kemuliaan apa? Ibadah sendiri sah dan bagus, cuman sendiri. Tapi udah ibadah yang rombongan begini, ibadahnya orang cerdas. Kalau bicara tentang baca Al-Quran misalnya, berapa banyak Al-Quran yang Anda baca setiap malam? Pribadi, selembar, 2 lembar? Berapa rakaat yang Anda tegakkan setiap malam? 10? 5 deh. Itu kalau kita berbuat baik sendiri. Tapi kalau Anda tidak ikut program, misalnya program para ulama, para ustadz mendirikan pondok pesantren, bangun masjid, sebanyak orang sholat di situ, pahalanya mengalir kepada kita. Itu orang cerdas. Kalau dulu kita ingat di SMP, kemarin ketemu guru kami, guru SMP itu ingat waktu ngajar di SMP itu dia guru ekonomi.
Satu prinsip ekonomi yang saya hafal sampai sekarang, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Itu waktu di SMP. Itu biasanya kalau bisnis ngomong gitu, wah nggak bisa, kalau pengen untuk gede, modal gede dong, kan gitu ya. Tapi itu ada di prinsip ekonomi, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Dalam perjalanan hidup dan dakwah kayaknya Pak, ini hanya berlaku dalam dunia dakwah. Kita bayar sekali, buat pondok sekali, buat masjid sekali, lihat pahalanya mengalir seterus, tidak kira-kira. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Cuman ya jangan kecil-kecil amat. Harus begitu. Artinya apa? Itu orang cerdas, berbuat baik. Maka ayo semuanya bergabung. Hidupkan kalau ada madrasah diniyah di tetangga-tetangga. Hidupkan. Kami sekarang menyeru hidupkan madrasah diniyah. Kalau sudah anak masuk SMP sudah jarang belajar agama. Di kampung-kampung, di madrasah, di musola-musola, hidupkan. Belajar wudhu, belajar sholat. Ini pahalanya gede, orang cerdas. Madrasah diniyah. Lagi pesantren, dan alhamdulillah semuanya ini saudara-saudari Duri, masya Allah. 6 tahun yang lalu di sini. Uas umur berapa waktu itu? Belum lahir ya? Sekarang Uas umur berapa? 6 tahun berarti 6 tahun yang lalu di sini. Pesantren Duri, saya hanya lihat lahan kosong. Tidak pernah kami ke sini, tetap berjalan. Ya, insya Allah karena orang ikhlas, berbuat bukan karena Buya Yahya atau, ya kan? Sampai sekarang saya belum tahu bangunannya, lihat fotonya saja. Berjalan bangunan, berapa? 2 tingkat ya? Alhamdulillah, pembangunan berjalan. Dan memang itulah berjuang karena Allah. Lihat, itu bukan. Sekarang sebanyak anak yang belajar nanti. 40 anak, sholat. Ibadahnya sholat ngalir ke siapa? Ngalir ke yang berjuang ini. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat. Nanti kalau sudah meninggal, semoga panjang umur semuanya. Amin. Kalau sudah meninggal baru kelihatan, ya Allah, oh ini pahalanya. Ini Duri itu unik banget, 6 tahun tidak pernah kita tengok berjalan bangunan. Sampai jadi sekarang. Alhamdulillah kita sudah nyampe sini, besok pagi ya tinggalnya. Insyaallah itu semuanya. Tolong semua bergabung dalam program mulia semampu. Jadi dakwah itu adalah, kalau berjuang itu adalah bermacam-macam. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan idenya. Paling terakhir dan yang paling hebat dengan panjatan doa. Maka doakan pondok pesantren Duri, pesantren Al-Bahjah yang ada di Duri, semoga pejuang-pejuangnya tambah banyak rezekinya, semakin banyak pejuang-pejuangnya, semakin gede semuanya, semakin besar manfaatnya. Banyak doa, itu termasuk bagian daripada dakwah. Ini saja insyaallah. Sudah malam, waktunya istirahat. Tutup dengan doa ya, bismillah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, berkailah rumah ini, berkailah yang tinggal di sini, berkailah yang kunjung ke tempat ini, berkailah kami semua, berkailah upaya dakwah kami semua ya Allah. Engkau Maha Tahu ya Allah, Wahai Zat yang Maha Kasih. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-solehah. Ini bangga oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ahli surga-Mu ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari kedengkian, jauhkan kami dari dendam di antara kami. Ganti dengan cinta ya Allah. Ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.